Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang pulang dari rumahnya Pak Arman. Dia juga sangat lemas membawa mobilnya. Dia juga bawa mobilnya juga oleng karena dia semalaman kehujanan. Dia nunggu di gerbang pintu rumahnya Pak Arman untuk meminta maaf dari Nana. Tiba-tiba dia juga pas lagi lemas, tiba-tiba dia dikagetkan dengan ada mobil truk di depan. Dia juga langsung membanting setir, tapi alhamdulillah dia selamat dari tabrakan mobil itu. Tapi mobil Dewa dia menabrak kayu besar di pinggir jalan. Singkat cerita, Dewa juga mengalami kecelakaan dan Dewa juga dia kepalanya kejedut kena setir dan Dewa juga terkapar pingsan di dalam mobil. Terlihat di sisi lain, Pasha yang mau menuju ke rumahnya Pak Arman. Dia sangat kaget dan terkejut melihat mobil Dewa mengalami kecelakaan di pinggir jalan. Lalu Pasha juga dia berhenti dan dia juga langsung turun dari mobilnya. Dia juga langsung lari memburu mobilnya Dewa yang lagi mau ditolong sama warga. Pasha juga langsung membuka pintu mobilnya Dewa dan Dewa juga langsung dibawa ke mobilnya Pasha untuk dibawa ke rumah sakit. Pas di dalam mobil, Pasha juga dia langsung mengambil HP dan menelepon Nana. Tapi HP Nana tidak aktif dan dia juga sudah menelepon Nana. Dia juga langsung menelepon Bu Farah, yaitu keluarga Dewa Buana. Terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu. Di sini dia juga lagi ngobrol masalah pekerjaan sama Mbak Lia. Tiba-tiba Bu Farah menerima telepon dari Pasha. Bu Farah juga sangat kaget dan langsung dia mewek. Dan singkat cerita, Pasha sudah nelpon, dia juga menceritakan kepada keluarga Dewana dan sambil dia mewek. Tiba-tiba si Nurus Tunjung, si Priska datang. Lalu singkat cerita di sini keluarga Neratu juga untuk pergi ke rumah sakit. Neratu sangat panik dan terlihat di sisi lain di rumahnya Pak Arman. Di sini Nana yang lagi duduk di pendopo sambil memandang foto dalam HP-nya waktu dia hamil. Dia juga dia ngomong sendiri sambil memandang foto dia yang lagi hamil dulu, hamil junior. Tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya Mbak Lia. Mbak Lia juga langsung berteriak kepada Nana dan Nana juga sangat kaget. Dan Mbak Lia juga dia langsung ngomong kepada Nana, pokoknya Mas Dewa sekarang mengalami kecelakaan. Dia sangat kritis, kata Mbak Lia kepada Nana. Nana juga sangat calawak dan dia juga langsung menjerit. Tiba-tiba Nana menjerit dari dalam keluar semua, yaitu Budiana sama Lula. Singkat cerita, Mbak Lia juga sama Nana juga dan Budiana dan Lula juga dia pergi untuk menuju ke rumah sakit. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pasha juga sampailah ke rumah sakit dan Dewa juga langsung ditangani oleh dokter, dibawa ke ruang rawatnya Dewa. Lalu terlihat Dewa sudah masuk, Pasha juga menunggu di luar. Pasha juga di luar sambil mundar-mandir, dia sangat khawatir sama keadaan Dewa. Tiba-tiba datanglah Bu Farah, Neratu dan semua keluarga Neratu. Pas datang keluarga Neratu, dokter juga keluar dari ruang rawatnya Dewa. Lalu Bu Farah juga nanya kepada dokter. Dokter juga bilang kepada Bu Farah, Pak Dewa masih dalam keadaan kritis, kata dokter kepada Bu Farah sama Neratu. Lalu dokter juga ngomong lagi kepada Neratu sama Bu Farah, kita berdoa aja, kata dokter kepada Bu Farah. Terlihat Dewa di dalam masih keadaan kritis dan di luar keluarga Neratu juga sangat sedih dan terpukul melihat keadaan Dewa yang sangat-sangat kritis dan sangat mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain, si Nurus Tunjung, si perempuan jahat, dalam batinnya dia ngomong, saya senang kamu itu tidak akan selamat Dewa, kata batinnya si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu si Prokoko Kroni juga pikirannya juga dia sama kayak si Nurus Tunjung, si Priska. Dia senang kalau Dewa langsung meninggal. Tapi di sisi lain pas lagi sedih datanglah Nana. Nana juga langsung memeluk Bu Farah sambil dia mewek. Pas Nana lagi mewek, tiba-tiba keluarlah suster dari ruang rawatnya Dewa. Lalu suster juga menanyakan siapa istrinya dari Pak Dewa, kata suster kepada Bu Farah. Lalu Nana juga, saya istrinya, boleh saya masuk ke dalam sus,
terus, kata Nana kepada suster. Lalu singkat cerita Nana juga masuk ke dalam. Lalu di sisi lain si Jenong, si Priska, si perempuan bermuka dua, dia dalam batinnya ngomong, suami kami itu tidak akan selamat Nana, kata batinnya si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya si Ken Kevin pas lagi makan, tiba-tiba Junior dia menangis tidak berhenti. Pas Junior lagi menangis, tiba-tiba ada telepon HP-nya si Nurus Tunjung, si alias Silatul bunyi. Lalu si alias Silatul juga dia mengangkat telepon dari si Nurus Tunjung, si Priska. Si Priska juga dia mengasih tahu kepada si alias Silatul bahwa Dewa mengalami kecelakaan. Dewa juga sekarang belum sadar, Dewa sekarang keadaan kritis, kata si Nurus Tunjung, si Priska sambil dia sangat senang kepada si alias Silatul sama si Ken Kevin. Lalu singkat cerita si alias Silatul juga sudah menerima telepon dari si Priska, dia juga sangat senang. Tiba-tiba Junior juga di sini masih belum berhenti menangisnya. Pas dipegang sama si alias Silatul, tiba-tiba di sini Junior napasnya sesak. Lalu si alias Silatul sama si Ken Kevin juga membawa Junior ke rumah sakit karena napasnya Junior sesak. Mungkin ini udah keajaiban yang maha kuasa. Di sini si Ken Kevin juga sama si alias Silatul sampailah ke rumah sakit di mana Dewa dirawat yang lagi kritis. Lalu si Ken Kevin juga ngomong kepada si alias Silatul, kamu langsung aja ke ruang rawatnya anak, ke sana saya mau mengurusi biayanya, kata si Ken Kevin sambil pergi meninggalkan si alias Silatul. Lalu di sisi lain di ruang rawatnya Dewa yang masih kritis, di sini Nana juga langsung sambil mengomongin Dewa. Dan Dewa juga masih belum sadar. Nana juga dia mewek karena dia rasa bersalah, dia tidak memaafkan Dewa. Pas dia lagi mewek yang lagi panik, tiba-tiba di sini detak jantungnya Dewa langsung berhenti. Lalu Nana juga berteriak-teriak kepada dokter dan suster. Gak lama kemudian dokter dan suster juga datang ke ruang rawatnya Dewa dan langsung menangani Dewa yang detak jantungnya sudah tidak ada. Lalu di sini Nana juga sangat sedih, sangat terpukul sekali melihat suaminya detak jantungnya sudah tidak ada. Lalu di sisi lain di luar, keluarga Neratu juga sangat panik dan sedih melihat keadaan Dewa sangat mengkhawatirkan. Lalu di sisi lain lagi sama si Nurus Tunjung, si Priska dia sangat senang dalam batinnya, kamu itu tidak akan selamat Dewa, kata batinnya si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu terlihat dokter juga lagi ngobrol sama suster, entah ngobrol apa. Pokoknya kamu siapin dan bilang ke keluarganya bahwa Pak Dewa sudah tidak ada, kata dokter kepada suster. Nana juga dia langsung mengomongi ke telinganya Dewa dan sambil dia menangis. Di sisi lain si alias Silatul juga dia melihat mereka yang lagi sedih dan dia juga ngomong, kamu itu tidak akan selamat Dewa, kata si alias Silatul. Pas si alias Silatul ngomong kayak gitu, tiba-tiba Junior asli dia menangis, dia menjerit-jerit tidak berhenti. Dewa juga yang lagi dipeluk sama Nana sambil Nana mewek, tiba-tiba Nana juga sangat kaget dan senang melihat jari tangannya Dewa dia bergerak dan Nana juga langsung ngomong kepada dokter yang masih ada di sana, dok jarinya Mas Dewa gerak, kata Nana. Dokter tidak percaya, lalu Nana juga dia ngomong kepada dokter, pokoknya periksa dulu dok, kata Nana kepada dokter. Lalu dokter juga dia langsung memeriksa Dewa. Di sini dokter juga sangat kaget dan terkejut, dia juga ngomong kepada Nana, ini sangat ajaib, ini mungkin kehendak yang maha kuasa. Detak jantungnya Pak Dewa kembali lagi, kata dokter kepada Nana. Lalu di sisi lain, di luar keluarga Neratu juga sangat senang mendengar berita itu. Lalu di sisi lain lagi sama si Nurus Tunjung, si alias Silatul sama si Nurus Tunjung, si Priska, dia juga sangat kaget dan terkejut mendengar berita bahwa Dewa sudah kembali detak jantungnya. Lalu si alias Silatul sama si Nurus Tunjung, si Priska juga dalam batinnya ngomong, kok ini bisa, kata batinnya si alias Silatul.
Lalu Pasha di sisi lain dia sangat kaget dan terkejut melihat ada si Alia si Hiledatel. Lalu dia juga ingat waktu omongan si Alia si Atel sama si Ken Kelvin bahwa dia akan menghancurkan dewa dan anak dengan senjata anak itu, yaitu bayi itu. Lalu si Alia si Atel juga dia menghampiri keluarga Neratu. Pas menghampiri ke keluarga Neratu yang lagi sedih, tiba-tiba Junior itu menangis. Lalu Bupara juga menghampiri bayi itu dan Bupara juga manggil kepada Neratu. Kok ini bayi ini mirip sama dewa yang lagi bayi, Mam, kata Bupara kepada Neratu. Neratu juga menjawab, iya ini mirip kayak dewa lagi bayi, kata Neratu. Pas lagi bicara kayak gitu, Budiana juga menghampiri melihat bayi yang digendong oleh si Alia si Hiledatel. Kok matanya dan jidatnya juga mirip kayak Nana waktu bayi, kata batinnya Budiana. Pas di sini mau diambil bayi itu sama Budiana dan Bupara, si Nurus Tunjung, si Alia si Atel sama si Priska juga sangat kaget. Ya juga langsung pergi dari hadapan keluarga Dewa Buana. Langsung dia juga buru-buru. Pas dia lari tiba-tiba datanglah si Ken Kelvin dan si Alia si Atel juga ngomong kepada si Ken Kelvin, pokoknya kita harus buru-buru pergi dari sini, nanti saya ceritain di rumah, kata si Alia si Hiledatel. Tapi di sisi lain Pasha juga dia mencurigain kepada si Alia si Hiledatel karena dia ingat omongan si Alia si Atel sama si Ken Kelvin bahwa dia akan menghancurkan dewa sama Nana dengan senjata bayi itu. Saya curiga itu bayinya dewa, kata Pasha. Dia juga akan mencari tahu asal usul bayinya itu. Lalu Bupara juga sama kayak pikirannya Pasha, dia juga akan mencari tahu asal usul bayinya si Alia si Hiledatel. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.